Belajar kita untuk terus sampai ada pertanyaan lagi? Ya. Man ad'afu nasira. Ya. Dan maka ya, fasaya lamuna, maka mereka akan mengetahui man ad'afu nasiran, siapakah yang lebih lemah penolongnya, wa aqallu adada, dan lebih sedikit bilangannya. Maksudnya apa? Pembantu-pembantunya, apakah mereka ataukah orang-orang mukmin? Artinya apa? Berapa banyak orang yang sedikit dapat mengalahkan yang banyak? Karena apa? Istiqomah. Kalau kita semangat Bapak jihad, ya, saya akan dapat surga. Sudah dijanjikan betul-betul. Rasul yang berbicara. Saya pengen mati jihad. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi mereka. Iya kan? Sudah. Sampai titik darah penghabisan, sampai dia lemah-lemah masih mengayunkan pedangnya. Beda. Matilah dulu supaya bisa masuk surga. Ya nggak bisa seperti itu. Akan semangat timbul. Ya itu. Wakal lebih sedikit. Lalu firman-Nya, "Qul," katakanlah oleh Muhammad. Ya. Tidaklah. Tiadalah. Adri aqaribun, ya, aku mengetahui apa yang diancamkan, ya, kepada kalian itu, ma'atu adun, ya, apa-apa yang diancamkan kepada kalian, ataukah yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah Rabbku menjadikan bagi kedatangannya masa yang panjang yang tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali hanya Dia. Ya. Alimul ghaibi, dialah Allah yang mengetahui segala yang gaib, yang rahasia. Fala yudhiru, maka tidaklah Dia memperlihatkan, tidaklah Dia menampakkan ala ghaibi ahada, ala ghaibi ahada, kepada seorang pun juga tentang yang gaib itu. Jadi tidak ada satu pun manusia yang mengetahui yang gaib. Malaikat juga begitu. Nanti saya tunjukkan, jin pun tidak tahu. Contoh, jin sendiri tidak mengetahui Rasulullah Sulaiman alaihissalam wafat. Tidak tahu. Tahunya ketika Rasulullah Sulaiman itu tongkatnya dimakan rayap. Surat As-Saba. Jin sendiri tidak tahu, masih ngobrol sama Raja Sulaiman, ya, sampai tunduk-tunduk kepada Raja Sulaiman. Padahal Raja Sulaiman sudah wafat. Tahunya itu setelah dimakan rayap tongkat. Jadi meninggalnya kapan tidak tahu Rasulullah Sulaiman. Ya, itu. Jin sendiri tidak tahu. Maka ini menerangkan ayat yang 26 ini, menerangkan hanya Allah yang mengetahui dan tidak akan memberitahukan, termasuk kepada Rasulullah SAW. Lah Rasulullah kok bisa tahu tentang hal yang, karena Allah telah memberi tahu, tapi itu bukan ramalan. Karena bersifat umum, global, jawami'ul kalim. Siapa saja di antara kalian yang diberi hidup panjang, maka kalian akan melihat pertentangan yang amat sangat banyak. Loh, kan benar kan? Zaman Nabi sudah ada, Anas bin Malik saja sudah melihat pertentangan yang amat sangat banyak. Sampai-sampai pernah saya kemukakan Ibnu Abbas berhadapan dengan kaum Khawarij. Ya kan? Quran itu diturunkan untuk kami. Kami yang tahu, bukan kamu. Dijawab semuanya. Ada di dalam risalah kami kan? Terjawab. Diturunkan oleh kepada kami para sahabat.
Artinya apa? Quran itu padahal dia kan muslim. Sholat, puasa, ya sholat malam. Kok kenapa Quran itu kok bukan kepada dia sesama muslim? Artinya berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, tetapi mereka bukan mengikuti jejak para sahabat. Surat 9 ayat 100. Maka Allah tidak ridho siapapun mereka. Ya. Maka ada pengecualian tadi dalam surat 72 setelah 26. Illa kecuali manirtado mir rasulin fa innahu, kecuali para rasul yang diridhoinya, diberitahu. Tetapi secara global maka sesungguhnya dia Allah yasluk, mengadakan, menjadikan, memberlakukan mimbaini yadai, di muka Rasul itu, ya, tangan yadai, tangan-tangannya, yaitu ya, tangannya Allah di muka Rasul, min wamin, dan dari khalfihi rasad, dan dari belakangnya ada penjaga-penjaganya, yaitu siapa? Malaikat. Para malaikat. Padahal zaman Nabi yang menjaga juga adalah para sahabat. Mereka menjadikan diri mereka sebagai tameng hidup. Ketika Rasulullah dipanah di Uhud, para sahabat itu langsung membekuk Rasul, melindungi Rasul dengan tubuhnya, tembus panah dan lembingnya, sebagai benteng hidup, tameng hidup. Saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepintas kilas teringat para syuhada Uhud ketika kami umrah. Cerita itu ada bahwa mereka membentengi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita. Ingatlah Jenderal Sudirman, dibenteng walaupun cacat, ya, ditandu. Karena mereka ingat para zaman dahulu, para pejuang itu sangat-sangat konsis terhadap Islam. Berbeda dengan pejuang sekarang. Pimpinan cacat ngapain dibawa kemana-mana, ke hutan? Tinggalkan saja. Kan begitu. Tapi Rasul, mereka mencontoh Rasul. Pimpinan mereka, panutan mereka, membentengi dirinya. Hebatnya mereka yang hanif di dalam Islam. Syuhada. Ya, inilah sepintas kilas Hamzah, Masya Allah, ya, paman dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, maka kita juga harus konsis terhadap, walaupun mohon maaf kita tidak memilih pimpinan karena caranya yang menurut Islam berbeda, menyelisih. Kita tidak, tetapi terhadap pimpinan kita harus loyal seperti begitu. Tameng. Kita siap jadi bebanten, bukan membela orangnya loh ya. Tapi apa? Pimpinan sebagai kekuatan Islam menegakkan sunnah itu sendiri. Nah gitu. Waras itu. Ya, bukan kita antipati terhadap, tidak sama sekali. Siapapun nanti yang jadi pemimpin, wajib kita taat, wajib kita doakan. Bagaimanapun mereka telah berbuat atas negeri. Tidak bisa orang memuaskan semua orang, ya kan? Karena lidahnya berbeda-beda. Ayat yang ke-28, liya'lama, ya, supaya dia mengetahui, yakni Allah menampakkan bahwa qad ablahu risalati rabbihim, qad ablahu, sesungguhnya mereka telah menyampaikan para rasul itu, ya, risalati rabbihim, risalah dari Tuhannya, sama dengan kita.
Anda punya kewajiban seperti saya. Anda pun dai-dai loh ya. Anda pun dai-dai walaupun kapasitasnya tidak seperti, masing-masing punya kapasitas terhadap keluarga. Tidak begitu mah. Tidak begitu nah. Loh kan enak kan? Indah Islam itu. Tidak usah kita memaksakan. Ya. Karena di situ ada dhamir hum terkandung lafadznya. Wa ahata bima ladaihim. Sedangkan sebenar-benarnya ilmunya Allah itu meliputi yang ada pada mereka. Ya, wa ahsa kulla syai'in adada, dan dia menghitung segala sesuatu itu satu persatu. Bagaimana betapa telitinya Allah. Satu persatu itu miliaran manusia loh. Perbuatan masing-masing selama umur hidup, kamu pernah begini satu-satu terperinci. Hebatnya ya. Inilah asbabun nuzul jin ya. Ketakjuban terhadap keindahan jubah yang dipakainya melebihi ketakjubanku kepada bentuk tubuhnya yang sangat besar itu. Jadi jin itu mempunyai kebesaran. Ya. Inilah surat jin. Jadi sudah terbuka bahwa jin sendiri tidak mengetahui ya segala yang gaib. Silakan membuka surat As-Saba ayatnya 14, surat 34 ayatnya 14. Silakan. Walamma qadayna alaihil mauta ma tamahum ala mayyamtihi Mautihi illa ka'absan tu'abdiyakum sa'atahu falamma qarat tabayyanatil jinnu allau nunya pendek jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba. Lamunal ghaiba. Law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil adabil muhin. Tadada tajwidnya kurang menguasai karena sampai pakai Quran itu. Ya, itu namanya lam ta'rif qamariyah dan lam ta'rif syamsiyah. Ya, memang tidak ada tandanya. Kalau pakai Quran biasa ada tandanya. Ya, itu. Fadol, artikan saya. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap memegang tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah maka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Nah, seolah-olah manusia sekarang ini mengetahui siksa di dalam alam barzakh, padahal manusia dan jin sudah dihijab oleh Allah, tidak mengetahui betapa dahsyatnya alam barzakh. Ya, itulah. Ya, alam barzakh itu alam kubur. Ya. Siksa di situ ada siksa. Ada siksa. Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa bil adzabil qabri. Ya, kan itu ya. Wa min adzabil qabri. Min fitnatil mahya wal mamati, fitnah lagi. Jadi, itu ya. Itulah maka tanda bahwa siksa kubur ada. Di dalam hadis ada
terdapat ya dari Al-Bazzar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibu Ibnu Sayyad. Kata beliau, apa yang datang kepadamu? Dia menjawab, kebenaran dan kedustaan. Ya, Ibnu Sayyad ini seorang Muslim, tetapi mohon maaf sekali, langsung Rasul ini, ya, ini Rasul yang mengungkapkan bahwa engkau dukun. Ibnu Sayyad zaman Nabi ini, saya tidak berani, sampai dukun tidak berani saya, kecuali dia sendiri yang mengungkapkan kan, ya. Oh, ini orangnya alim, Ibnu Sayyad ini. Tapi dia bukan kelompok sahabat. Orangnya alim. Bahwa Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, kata beliau, apa yang datang kepadamu? Dia menjawab, kebenaran dan kedustaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apa yang kamu lihat? Dia menjawab, aku melihat arsy di atas air. Aku melihat singgasana kerajaan di atas air. Padahal yang di atas air itu apa? Setan. Makanya ya, kerajaannya setan, kerajaannya iblis, kerajaannya jin. Ya, lalu beliau bersabda, aku telah menyembunyikan sesuatu kepadamu. Tidak mengungkapkan. Ya, dia berkata, Abduh. Maka ada ad-duhan turun, ya, ad-duhan, ya, ad-duhan ada di dalam nama salah satu surat. Itu perkataan ini, abduh, lalu turun surat ad-duhan untuk menerangkan itu. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngomong dengan keras kepada Ibnu Sayyad, duduk. Ya, kamu tidak akan melampaui apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang telah Allah takdirkan kepadamu. Tidak lain, kamu itu termasuk saudara-saudaranya para dukun. Ya, ikhwanil kuhan. Kalau saya tidak berani nih. Terusan hadis ini, ya, kullu kahin wal arafun finnari jahannam khalidina fiha abada. Setiap dukun, setiap orang yang merasa dirinya arif yang dimintai, tempatnya neraka jahanam, ia tinggal di sana selama-lamanya. Khalidina fiha abada, gak bakal ditarik. Walaupun dia sholat. Iya. Quran kan? Dia juga sholat. Ibnu Sayyad ini padahal tinggal zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perlu diketahui, tidak usah takut kepada sihir. Walaupun Rasulullah menyatakan kebanyakan setelah qada dan qadar adalah aib. Surat Toha, surat 20 ayat 69. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak ada yang menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Selama tauhid, ini melawan Musa kan? Cerita Musa kan? Tentang ularnya, ya, tongkat Musa. Maka dikatakan siapa saja tukang sihir tidak bakal menang selama kita berpegang teguh kepada tauhid. Ya. Kenapa orang pegang Quran kok masih percaya begitu? Ya, Quran sudah berbicara surat 4, sampai buka surat 4. Ya. Ayatnya 51. Bapak, Anda lihat terang, ya. Baca. Silakan artikan saja.
apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib Jib dan Tauhid. dan Tauhid. Nah, Dan kita juga diberi. Terus dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik, maka mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. merasa dirinya lebih benar daripada orang yang beriman. Iya kan? Jadi orang yang diberi kitab termasuk kita berapa banyak masih percaya kepada Jib dan Tauhid. Kepada apa? Jimat, Tamimah, ya, jimat-jimat yang digantung-gantungkan. Ini berisi begini, keris, batu-batuan, ya, wes, buahnya. Kemudian apa? Wafat, tulisan-tulisan, wes itu, Tauhid, ya, Quran Istanbul. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melihat sesuatu yang dilarang tetapi kemudian dia diam saja? Contoh, ini sebentar lagi Ramadan. Allahumma sholli alaihi. Orang-orang tuanya diam saja, tidak mau memperhatikan. Silakan membuka surah 5 ayat 79. Ya, coba perhatikan. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya, ulangi sekali lagi. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Ada di antara mereka diamkan. Ada orang-orang, anak-anak mereka diam, akhirnya membenarkan kan, sekarang dianggap benar kan. Terus seperti begitu. Sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Ya. Maka kita tidak usah merasa diri kita suci. Ya. Tidak usah merasa diri kita suci. Terakhir, Anda boleh membuka surat 53 An-Najm. Iya. An-Najm 53. An-Najm berapa? Lupa saya. Ayatnya 32. Iya, An-Najm. Iya. Ya, 53. Ayatnya 32. Terakhir. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maka luas ampunannya dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Orang-orang baik. Diam saja. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Telah selesai surat Jin. Ya, permintaan